Hai semuanya, selamat datang di Jendela Film. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah review film fiksi ilmiah Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013 berjudul After Earth atau Setelah Kehancuran Bumi. Film ini ditulis dan disutradarai oleh M. Night Shyamalan dengan menceritakan ketika bumi tempat tinggal kita saat ini sudah tidak layak lagi dihuni dan kehidupan manusia di bumi setelah manusia meninggalkan bumi dikarenakan bencana yang menghancurkan bumi. Manusia yang selamat mendirikan kehidupan mereka yang baru di sebuah planet yang mereka beri nama Nova Prime. Bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita filmnya seperti apa, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Awal film memperlihatkan sebuah kejadian bencana yang menyerang bumi. Setelah bumi hancur, kelompok militer membentuk sebuah misi yang dinamakan Misi Evakuasi dari Bumi. Manusia yang selamat dievakuasi ke sebuah planet baru yang mereka beri nama Nova Prime. Setelah 1000 tahun manusia meninggalkan bumi dan menetap di Nova Prime, mereka mendapatkan serangan alien yang melepaskan senjata predator mereka. Predator mereka ini bernama Ursa, yang berburu melihat feromon atau rasa takut pada manusia. Organisasi penjaga keamanan bernama The Rangers Corps yang dipimpin oleh Kuiper Reich dan prajurit harus bertarung melawan Ursa dengan menahan rasa takut mereka agar tidak terlihat oleh predator tersebut. Prajurit yang dilatih untuk menghilangkan rasa takutnya melawan Ursa disebut ghosting atau tidak terlihat. Kuiper memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Kitai. Kitai sangat ingin menjadi seorang prajurit seperti ayahnya dan menjadi seorang ghosting yang hebat, walaupun ia tidak pernah lulus. Di lain sisi, Kitai selalu menyalahkan dirinya atas kematian kakaknya Senshi yang juga dibunuh oleh Ursa, sehingga ia berlatih dan bertekad menjadi pemusnah Ursa. Faya yang merupakan istri dari Kuiper mengatakan bahwa anaknya Kitai sangat ingin menjadi prajurit seperti dirinya karena tenggelam dalam rasa bersalah terhadap kakaknya. Oleh karena itu, Faya meminta kepada suaminya untuk mengajak Kitai pergi dalam perjalanan terakhirnya ke Ipitos, tempat di mana diadakan pelatihan menjadi ghost sebelum masa pensiun tiba. Namun di saat menuju Ipitos, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan akhirnya jatuh tepat di planet bumi. Seluruh prajurit yang ada di pesawat tersebut meninggal dunia, terkecuali Kitai dan ayahnya Kuiper. Pesawat yang mereka tumpangi terbelah menjadi dua sehingga badan pesawat dan ekor pesawat terpisah cukup jauh. Kitai dan ayahnya mencoba mencari bantuan melalui suar darurat yang terdapat di dalam pesawat, namun ternyata suar tersebut rusak. Sehingga mereka harus menemukan suar darurat lainnya yang terdapat di ekor pesawat yang jaraknya berkisar 100 km dari jatuhnya badan pesawat mereka. Kuiper mengalami patah kedua kaki dan tidak dapat melakukan perjalanan, sehingga kita yang harus menempuh perjalanan dan menemukan suar tersebut untuk mengirimkan sinyal bantuan keluar angkasa. Sayangnya, di ekor pesawat terdapat Ursa yang mereka jadikan untuk pelatihan, dan kemungkinan besar Ursa tersebut sudah lepas dan berkeliaran saat ini. Kitai memulai perjalanan dengan membawa peralatan yang disediakan dan 6 kapsul penyaring udara yang berfungsi melindungi paru-paru pada saat menghirup oksigen di bumi. Dalam satu kapsul hanya bertahan 24 jam dan setelah itu kapsul yang baru harus digunakan kembali. Satu kapsul telah digunakan sebelum keluar pesawat. Sedangkan Kuiper mengontrol Kitai melalui monitor yang terdapat di pesawat dan di baju Kitai. Keadaan di bumi memang sudah berubah semenjak ditinggalkan 1000 tahun yang lalu, sehingga makhluk di bumi sudah berevolusi dan membunuh manusia, dan merupakan planet nomor 1 yang dikarantina untuk tidak dihuni oleh manusia. Pada malam hari, suhu di bumi akan sangat tinggi dan membuat semua membeku, sehingga pada saat malam, kita harus mencari titik-titik panas di bumi dan bertahan hidup. Dalam perjalanan, pakaian digunakan Kitai sudah dirancang untuk mendeteksi sesuatu dengan sensitif. Pakaiannya berubah menjadi hitam yang menandakan ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat.
Ternyata itu adalah segerombolan kera yang kelaparan. Kuiper menyuruh Kitai untuk tetap tenang dan diam. Tetapi Kitai adalah seorang anak yang keras kepala. Kitai pun lari dengan sangat kencang. Akhirnya, gerombolan kera tersebut mengejar Kitai. Ayahnya mengarahkan Kitai untuk lari ke sungai agar kera tersebut tidak mengejar lagi. Setelah lolos dari kejaran kera, baju Kitai berubah menjadi warna putih yang menandakan dirinya sedang terinfeksi sesuatu. Ternyata ada makhluk yang menempel di tangannya dan memberikan racun ke tubuhnya. Ayahnya menyuruhnya mengambil kotak obat dan menyuntikkan ke tubuhnya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Kitai selamat dan bajunya kembali menjadi coklat. Kitai pun terlelap sebentar. Setelah beberapa saat, ayahnya membangunkan Kitai karena hari mulai malam dan Kitai harus berada di tempat panas. Setelah itu, Kitai harus meminum kembali kapsul penyaring udara miliknya. Namun sayang, kapsul tersebut sudah rusak 2 dan tersisa 2 kapsul setelah ia menggunakan 1 kapsul lagi. Namun, Kitai tidak ingin memberitahukan kepada ayahnya bahwa kapsul yang mereka miliki tersisa 2. Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa kapsul tersebut masih tersisa 4. Setelah pagi, Kitai melanjutkan perjalanan menuju air terjun yang menandakan setengah dari perjalanannya menuju ekor pesawat. Namun, di sana ayah Kitai menyuruh untuk memperlihatkan kotak kapsul padanya. Setelah ayahnya mengetahui hanya tersisa 2 kapsul, ayahnya menyuruh Kitai kembali ke pesawat dan memastikan bahwa Kitai tidak akan bisa sampai ke ekor pesawat tepat waktu. Namun Kitai merasa marah karena ayahnya tidak pernah mempercayainya bahwa dia bisa melakukannya. Kitai pun melompat ke air terjun untuk melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi Kitai diserang oleh burung elang raksasa dan membawanya ke sarang burung tersebut bersama dengan anak-anak burung itu. Setelah sadar bahwa dirinya ada di dalam bahaya, Kitai berusaha mencari jalan keluar. Namun sayangnya segerombolan singa lapar sedang berburu anak burung dan ikut menyerang Kitai. Dengan penuh perjuangan, Kitai akhirnya lolos dan melanjutkan perjalanan ke titik panas karena hari mulai malam. Alat penghubungnya bersama ayahnya rusak dan mereka pun tidak dapat berkomunikasi lagi. Ayahnya yang mulai pasrah karena hilang kontak dengan anaknya, mulai berbicara dan merekam suaranya untuk menitipkan pesan terakhir kematiannya. Di sisi lain, Kitai yang berlindung di sebuah gua ternyata menyadari kalau kapsul miliknya rusak lagi 1 dan tersiksa kapsul terakhir. Dalam perjalanan, Kitai membuat perahu dan tertidur di sana. Dia memimpikan kakaknya dan tidak terasa waktu sudah kembali malam. Kitai pun tidak bisa sampai ke titik panas bumi dan mulai merasa kedinginan hingga tak sadarkan diri. Namun, ada seseorang yang menyelamatkan Kitai dan membuat dia tetap hangat. Ternyata itu adalah burung yang membawa Kitai ke sarangnya. Burung itu pun mati kedinginan karena melindungi Kitai. Setelah beberapa jam berjalan menyusur hutan dengan nafas yang sudah mulai sesak, Kitai mulai menemukan serpihan pesawat dan menemukan ekor pesawat. Sesampainya di sana, Kitai mencari kapsul penyaring udara, senjata, dan melihat kurungan Ursa yang sudah rusak, mencari suara darurat, dan memakai alat penghubung yang baru agar dapat berkomunikasi dengan ayahnya. Namun, karena atmosfer yang terdapat di daerah pesawat tidak bagus, ayah Kitai yang sudah sekarat karena kehabisan darah mendengar dan dapat melihat Kitai, tetapi tidak sebaliknya. Suara darurat yang Kitai dapatkan tidak dapat digunakan di lokasi di mana Kitai berdiri. Oleh karena itu, dia harus mencari tempat tinggi agar mendapatkan signal dan mengirimkan suara darurat ke angkasa. Kitai akhirnya pergi ke pegunungan berapi dan berkali-kali berusaha mencari signal. Tetapi sayang, seekor Ursa pergi ke arahnya dan berusaha menyerang Kitai dari arah atas, membuat Kitai terjatuh. Kitai yang masih ketakutan sangat jelas tercium oleh Ursa. Dia berusaha menyerang balik, namun sayang dirinya tidak cukup kuat untuk melawan seekor Ursa. Suara darurat terjatuh jauh darinya. Dia kini mulai pasrah. Tetapi dia mengingat pesan kakaknya bahwa menghilangkan rasa takut membuat dirinya tidak terlihat oleh Ursa. Dia mencoba mengontrol dirinya dan akhirnya dia mulai bisa membuat rasa takutnya menghilang. Kini dia bisa menyerang Ursa tanpa rasa takut.
Setelah kemenangannya melawan Ursa, Kitai kembali mengambil suar darurat dan ia berhasil mengirimkan sinyal ke angkasa. Bantuan pun datang dan ayahnya pun selamat. Film pun berakhir. Akting dari kedua aktor utama di film ini bisa membuat penontonnya hanyut dalam keadaan mereka. Selain itu, jalan cerita dari film ini juga sangat menarik. Pemandangannya pun sangat indah. Mungkin itu saja review dari Jendela Film kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.